Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Sampai sekarang pasti sebagian besar Anda ini bingung ya dengan apa yang terjadi di KPK ini, saling bantah antara sesama pimpinan KPK dengan juru bicara KPK. Ini berkaitan dengan anaknya Pak Jokowi dan anak menantunya, bukan anaknya Pak Jokowi saja, yakni soal penggunaan private jet oleh Kaisang Pangarep yang disebut bahwa karena dia bukan seorang penyelenggara negara, jadi nggak ada kewajiban dia untuk mengklarifikasi ke KPK. Begitu juga dengan soal Bobi ya. Kalau Bobi Nasution ini kan jelas dia penyelenggara negara karena dia adalah wali kota Medan dan sekarang lagi akan maju menjadi calon gubernur di Sumatera Utara. Dia juga mengaku dia menggunakan private jet, tapi kata dia itu bukan dananya nggak dari APBD atau dari dana korupsi. Begitu dan yang mengejutkan kemudian KPK juga punya dalih kalau kalau gitu Bobi harusnya diperiksa, tapi KPK punya dalih bahwa sekarang ini ada moratorium untuk mereka yang ikut pilkada. Pokoknya dari situ aja kita tahu nggak serius lah KPK itu. Dan apalagi kemudian ada pengakuan terbaru dari Pak Alexander Marwata yang menyatakan bahwa ya jangan kita KPK-nya yang diubrak-ubrak begitu. Sebenarnya yang paling penting kalau mau penanganan korupsi serius, political will-nya dari pemerintah seperti apa. Dalam hal ini Pak Jokowi dong maksudnya begitu ya. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang dengan seorang ahli keuangan negara dan juga akuntan yang kebetulan saya membaca tulisannya di berbagai media hari ini menyangkut soal itu, Pak Hamdani. Assalamualaikum, Pak Hamdani. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yes. siap Mas itu. Iya, gimana ini ceritanya ini sebenarnya? Delik Ya, aduan, Anda menyebut nggak kenal itu namanya di ya, KPK itu namanya delik aduan. Pokoknya kalau memang yang ada adalah masyarakat memberikan informasi kepada KPK begitu dan KPK menindaklanjuti yang dalam bahasa KPK disebut kami ini pasif. Jadi kalau pasif ya berarti harusnya nggak ada OTT ya Pak Pak ya, Hamdani ya. ya. Baik, Mas Yasu. Jadi ini yang terhadap Bapak tadi, kenapa kok bisa tiba-tiba sekaligus ya Hmm, dua kasus gratifikasi, dugaan gratifikasi, baik hmm, yang menimpa anak bungsunya Presiden Jokowi ataupun juga yang menimpa menantunya. hmm, Jadi yang menjadi catatan ataupun menjadi apa dari publik ya. hmm, Jadi dari apa polemik di para pakar hukum tadi adalah kenapa institusi yang menangani perkara gratifikasi itu masih belum sepakat ataupun masih ada terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau aturannya yang ada ya kalau kita cermati ya baik itu namanya Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tipikor ya tindak pidana korupsi hmm, maupun juga Undang-Undang berkaitan dengan 30 tahun 2002 dan juga Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang KPK ini sudah jelas bagaimana pengaturannya dan penanganannya. Kalau dalam eh, apanya dalam bahasa Jawanya itu sudah ceto welo-welo lah. Aha, Sudah ceto welo-welo. Basuloh, Basuloh lihat Nah, matahari ya. kalau dalam bahasa Sumateranya tadi Ah, bersuluh matahari. bersuluh Nah, matahari. bagaikan bersuluh matahari. Nah, Bagaikan itu bersuluh beberapa bersuluh matahari. matahari. Jadi Bersuluh apa masih aja dah. membawa suluh di tengah matahari yang Nah, terang itu begitu ya. matahari itu bersuluh matahari itu. Ya, ya. Yang jadi suluh itu matahari itu. Oh, yang Jadi bersuluhnya jadi ya, mataharinya. Ya, udah ya terang benderang gitu. matahari ya. Oke, ya, ya. Jadi betapa terang benderangnya itu tadi Ya, kan. ya, ya, ya. Tapi ini tetap menjadi perdebatan dia internalnya KPK dulu. Mm, Jadi pertama ketika tanggal 27 Agustus Wakil Ketua KPK Pak Alexander menyebutkan bahwa KPK tentunya mm, telah menugaskan Direktorat Gratifikasi. mm. Nah, Direktorat Gratifikasi untuk menyelidiki bagaimana kaitan dengan kedudukan daripada dugaan gratifikasi ini. Ya. Besoknya oleh jubirnya Saudara Tessa Mardika tadi itu ya seperti membantah bahwa tentunya KPK sangat hati-hati untuk melihat permasalahan kasus ini, tentu tidak mau gegabah karena bisa saja ini tidak merupakan objek daripada delik gratifikasi tadi. Mm, Itu pertama. Kemudian berlanjut lagi.
Itu pernyataan daripada Wakil Ketua Wakil Ketua KPK Pak Nur Gufron. Memang Pak Nur Gufron itu kan berlanjut ke proses proses seleksinya kan dia lanjut ya kan. Ya, dia maju lagi lah Iya. menjadi Ya, kalau Pak pimpinan KPK. Alexander kan tidak, karena ada Ya, ya. dianggap lanjut. Udah 2 Nah, ini periode itu Pak Alexander Marwata juga. Pak Nur Gupong mempunyai pandangan bahwa tidak bisa dikenakan gratifikasi kepada Kaisang tadi. Nah, ini besoknya pun dibantah juga oleh Pak Nawawi, karena tentunya melihat hubungan tadi, relasi hubungannya tadi, bahwa apa yang namanya istri dan anak menantu presiden itu nggak bisa dipisahkan. Presiden itu apanya tuh nggak ada liburnya, ya. Jadi presiden itu 24 jam, 7 hari, ya 305 hari setahun, jadi nggak pernah putus posisi. Makanya ada pengaturan lebih lanjut lagi dalam Undang-Undang Protokol, sebagaimana diatur dalam PP 59 tahun 2013, bagaimana pengaturan protokoler yang mengatur pengamanan anak dan menantu presiden itu diatur. Ada pengaturan pengawalan dan pengamanan untuk anak dan menantu presiden. Itu menunjukkan bahwa ini sudah merupakan memiliki keterkaitan. Nah, pun di dalam di dalam peraturan KPK itu mengatur bahwa pemberian yang tidak tergolong pemberian yang mengatakan yang dianggap sebagai gratifikasi, kalau pemberian dari orang tua kepada anak atau dari orang tua kepada anak atau sebaliknya yang tidak memiliki konflik kepentingan. Jadi gini, pemberian orang tua kepada anak saja pakai syarat pula tidak memiliki konflik kepentingan. Kan itu suatu apa? Apalagi ini kalau ada pembelian. Jadi kalau presiden memberi kepada anaknya, kalau nggak ada konflik kepentingan, itu dianggap tidak gratifikasi. Tapi kalau ada konflik kepentingan, itu dianggap gratifikasi. Apalagi pemberian itu dari pihak lain. Itu diatur di mana? Di dalam peraturan KPK yang mengatur tindak lanjut, itu tahun 2019. Kan? Jadi peraturan KPK yang mengatur tahun 2019 mengatur tindak lanjut kepada bagaimana pengaturan tentang gratifikasi. Itu terang benderang untuk pengaturan itu. Nah, itu yang menjadi catatan kita ya, Mas Esu. Kemudian yang menarik lagi, yang persoalan yang tadi yang gratifikasi sudah ditugaskan kepada Direktorat Gratifikasi, ini dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada pengaduan. Nah, ini agak aneh dikit nih. Jadi dikembalikan ataupun disuruh yang menangani itu Direktur Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat. Dumas ya sebutnya begitu ya, diarsipkan. Jadi kita tentu diskursusnya Mas Ersu, ini delu aduan atau biasa. Kalau apalagi pernyataan daripada Pak Nurul Gufron bahwa KPK pasif itu sangat tidak beralasan. Karena KPK itu tidak menangani yang namanya delik aduan. Delik aduan itu hanya ditangani oleh Polri. Ya. Artinya manakala ada orang yang merasa dirugikan dalam soal apa tadi, dia mengadukan kepada polisi, dan ketika dia merasa bahwa sudah ada perdamaian diri dia bisa mencabut dan pidananya nggak berlanjut. Ya. Itu nama delik aduan. Jadi ada tadi, jadi dia ditangani oleh kepolisian ketika diadukan, ya. Dan kemudian kepolisian juga bisa SP3-kan pengaduan tadi, tidak melanjutkan proses pidananya, manakala tentunya pihak yang mengadukan tadi, yang pihak yang pelapor tadi itu mencabut, apalagi nah ini berbeda kasus gratifikasi ini, walaupun dia adukan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI dan juga oleh akademisi Universitas Negeri Jakarta Pak Ubadillah Badrun. Tetapi harus kita pahami, Mas Yasu, kedudukan daripada baik MAKI maupun tadi, tidak posisi orang yang mengetahui bagaimana dugaan peristiwa pidana itu terjadi. Dia sama saja, karena dia adalah mendapat informasi ya dari media sosial juga. Dan tentunya diupload oleh di Instagram ataupun di dalam bentuk lain, ya mungkin ini kan sama lah informasi tadi.
Nah, kalau itu yang dipanggil dan KPK menurut apa tadi, menurut juru bicara itu akan memanggil pelapor, ini terbalik. Terbaliknya kenapa? Kalau kita baca di Undang-Undang 20 tahun 2021 Hmm. tentang tipikor tadi, kalau ada gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih, nah ini, jadi kalau ada apa tadi 10 juta atau lebih, maka yang wajib membuktikan itu tidaklah gratifikasi adalah penerima. Ini apa Jadi semacam undang-undangnya pembuktian, tadi, pembuktian terbalik ya, gitu ya ini ya. istilahnya ya. Jadi kalau jadi kalau di Undang-Undang Tipikornya tadi, Undang-Undang 20 tahun Hmm. 2001 ya, Hmm. perubahan dari Undang-Undang 31 kalau nilai gratifikasi itu 10 juta atau lebih, Hmm. ya, maka yang membuktikan bahwa itu tidaklah gratifikasi itu adalah penerima. Hmm. Itu Hmm. jelas sekali diatur di dalam pasal 12B. Hmm. 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999. Nah, kalau dia di bawah 10 juta, siapa yang membuktikan? Itu penuntut umum. Oh, oke. Nah, ya kalau dia 10 juta itu penuntut umum. Nah, jadi kalau berkaca daripada apa yang kita cermati dari pemberitaan di media, Mas Ersun, Hmm. kalau yang akan dipanggil yang namanya pelapor udah nggak pas lagi. Sementara di sana dikatakan oleh jubirnya itu sementara tidak ditunda dulu, ditangguhkan dulu. Nah, ini yang menjadi keanehan. Jadi di dalam aturannya yang harus mengklarifikasi, Hmm. membuktikan adalah penerima karena itu adalah nilainya di atas 10 juta atau Hmm. lebih. Hmm. Sementara sekarang itu mau dipanggil itu adalah pelapor. Nanti yang kita khawatirkan tadi, Mas Yasu, kalau direktorat yang tadi yang mengurusi pelaporan tadi, yang direktorat yang pelaporan dan pengaduan masyarakat itu, nanti Hmm. menyimpulkan, oh bahwa ternyata bukti-bukti pelaporannya ternyata tidak valid Hmm. atau tidak cukup lengkap atau apa tadi, maka ini kasus nggak dilanjutkan atau apanya tadi prosesnya nggak dilanjutkan. Nah, itu yang Hmm. kita khawatirkan. Nah, maka kita harus memberikan suatu menyuarakan ya Mas Yasi, Hmm. menyuarakan Hmm. sesuai dengan aturannya lah. Jadi Hmm. kita tidak membuat aturan, kita tidak membuat aturan baru ya, tapi apa aturan yang ada dipahami sama lah. Kalau seperti itu harus berdepan. Jadi KPK udah akhirnya udah bergeser lagi. Jadi dia kalau dia dikatakan ditangani oleh Direktorat Penerima Layanan dan Pengaduan, itu pasifnya betul, betul pasif namanya. Menunggu sejauh mana pengaduan yang masuk itu bisa membuktikan. Nah, ini kan susah. Nah, jadi Ya. sejauh mana kita menunggu dulu tuh. Ya. Untuk apa ada KPK kalau gitu, kalau kita ini Ya, minta nah. membuktikan? Dan itu kalau yang namanya yang harus kita pahami tadi, Hmm. yang namanya pengaduan itu kan salah satu bukti saja, tidak satu-satu bukti. Jadi bukti awal saja, tapi untuk lebih lanjut KPK lah yang datang, KPK yang aktif, karena dia tidak mengandalkan sebetulnya tidak mengandalkan sejauh mana fakta-fakta atau peristiwa pidana itu bisa diperoleh dari Ya. yang namanya yang dari apa tadi dari pelaporan tadi. Nah, itu yang kita tentu sangat menyayangkan. Sebetulnya kalau yang paling tepatnya tadi memang ditangani oleh Direktorat Gratifikasi. Ya, 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 ya. Oke. Alasannya apa? Karena itu tuh ada aturan mainnya. Jadi Mm-mm. Direktorat Gratifikasi ada aturan mainnya. Pertama, Aturan-aturannya udah jelas tadi ya, Pak jelas, Antoni ya. jelas, jelas. Jadi di situ dikatakan kita harus pahami, Mas Yasu. Kalau yang namanya apa tadi, yang namanya di yang gratifikasi ini, sebetulnya dia ancamannya nggak tinggi dia. Dia ancamannya tuh antara 1 sampai 4 tahun, 5 tahun. Hmm. Itu di pasal 11 ya. Di pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Hmm. 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 pasal 11 itu ancamannya pidananya 1 sampai 5 tahun. Kalau Hmm. itu apa yang dimasukkan di pasal tadi bedanya dengan suap. Kalau suap itu Mas Ersu, pemberian itu ada take and give-nya. Kalau Hmm. dia beri ini dia dapat apa? Ya, Langsung pada ya. saat itu. Yes, Itu take and oke. give. Jadi kalau Hmm. saya dapat proyek ya kasih ya, saya suap Hmm. ya. Nah, Hmm. saya kasih izin ya, kasih saya perizinan di tempat itu ya.
Hmm. Nah, saya diterima jadi apa ya? Itu namanya itu adalah suap. Jadi take and give-nya jelas. Oke. Kalau gratifikasi ini orang pemberi itu menurut pikiran orang memberi suap tadi bahwa orang itu akan memiliki akan menguntungkan ataupun juga memberikan keistimewaan ataupun juga akan memberikan keuntungan bagi yang memberi tadi. Tanpa Menurut pikiran sebelum terjadi pun sudah ada potensi aja itu udah ya, pelanggaran ya. gitu ya. Atau Ya. sebelumnya dia sudah merasa mendapat keuntungan. Ya. Jadi umpamanya seperti Gibran kalau Pak Kaisang ini dikasih, Hmm. kalau orang yang memberi sebelumnya merasa bahwa sudah mendapat fasilitas Hmm. atau dia mendapat apa izin-izin atau apa tadi atau suatu konsesi apapun, Hmm. nah, itu kan dan kalau dia kasih dia akan bisa dapat lagi atau apa atau yang sebelumnya sudah dapatnya. Ya, ya, Nah, ya. itu Oke. yang jelas Mas Ersu, kalau itu dapat dari perusahaan ataupun dari pengusaha, itu tidak ada makan siang gratis. Pasti. Hmm. Tidak ada makan siang gratis. Oke. Jadi ada berkaitan dengan jabatannya atau tidak, tetapi orang yang memberi itu menduga, Ya, menurut pikiran, ya. orang yang diberikan tadi akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi dia, atau permen. Oke. Jadi Ya. kalau pengusaha itu memberikan kepada si A, ada jabatan atau tidak ada jabatan tadi, tapi dia merasa menurut pikiran dia yang dia akan diberi itu tadi itu akan mendapat kemanfaatan bagi dia tadi keuntungannya. Ya. Apakah dia Hmm. dimudahkan usahanya, dimudahkan izinnya, dia mendapat konsesi apa atau mendapat usaha apa, itu pikirannya seperti itu. Nah, Oke. itu Ya. salah Ya. satu kenapa ancaman pidananya gratifikasi itu lebih rendah daripada suap. Tetapi Oh. harus diingat Mas Efrun, persyaratan gratifikasi itu adalah melaporkan. Dia tidak akan dipidana kalau dilaporkan. Ya. Dalam waktu 30 hari itu. Dalam Hmm. waktu 30 hari itu dilaporkan. Maka pidananya tadi menjadi hapus. Hmm. Jadi hapus, tapi penggantinya adalah ada dua. Hmm. Kalau KPK memutuskan bahwa yang diterima tadi sah menjadi milik penerima, maka selesai urusannya. Nah, dia KPK itu membuat keputusan tuh. Hmm. KPK itu membuat keputusan itu, Mas Esu, apa tadi, bahwa itu adalah menjadi hak penerima atau dirampas atau diambil oleh negara. Itu Hmm. namanya. Ya, ya, Itu ya. dua ya. Kalau nanti hingga putusan tadi katakanlah nanti diputuskan bahwa sah, maka selesai urusannya. Tetapi kalau itu oleh KPK menyebutkan bahwa itu menjadi hak negara, maka dinilailah fasilitas tadi. Hmm. Berapa nilai fasilitas itu? Katakanlah 15 miliar. Maka ada kewajiban yang menerima fasilitas mengembalikan uang tadi kepada menyetorkan uang tadi Hmm. menjadi pendapatan APBN. Ya, Jadi itu PNBP itu, ya. penerimaan negara bukan pajak. Itu PNB ya. PNBP. Ya, ya. Nah, Oke. jadi tapi clear jadinya, clear. Hmm. Nah, itu yang membedakan. Tapi harus Ya. diingat Mas Yas, kalau itu apa tadi waktu itu nggak dipenuhi atau 30 hari nggak lewati, dia jatuhnya suap, jadi pidana jadi. Lebih berat ya anunya ya, Nah, hukumannya ya. kalau suap itu kan jenis pidana korupsi yang tidak apa namanya, yang tidak bisa lagi kita katakan pengembalian itu tidak menghapuskan pidana itu. Hmm. Ya, Di situ Lebron. ya, Jadi ya, ya. kalau dia melewati 30 hari, kalau di aturan kita baca di aturan Undang-Undang 31 Hmm. tahun 99 ataupun juga yang nama kita atur apa di Hmm. KUHP itu adalah pengembalian uang tadi hasil daripada kejahatan atau hasil daripada itu Ya. tidak menghilangkan pidananya. Itu Oke. tetap Kan ya jadi gini. pengurangan ini. Ya, gini. Kan ini ada dua kasus ya, Pak Hamdani ya. Kasus pertama itu adalah kasusnya Kaisang dan ini kalau kemudian dinyatakan bahwa itu nggak ada kewenangan dari KPK untuk menyelidiki kasus itu, seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD sendiri bahwa itu ahistoris. Kan ada kasus Mario Dandi, ya itu anaknya seorang petugas pajak yang kemudian Ya, flexing dan kemudian ya, bisa menyeret bapaknya ke ya. penjara. Itu satu. Yang kedua kasus yang Bobby ini, yang sekarang di moratorium lah gitu ya kasusnya karena dia menjadi peserta pilkada. Ini gimana kita mendudukkan persoalannya dengan dalam dua kasus yang berbeda ini? Jadi Mas Ersu, pada waktu sebelumnya mungkin saya pernah juga menulis itu di media Indonesia ya. Hmm. Ini kan saya tulis di Kumparan ya. Hmm. Apa deh?
itu yang namanya KPK itu, ya di Kuparan saya tuliskan, yang KPK itu sebetulnya tidak mengenal yang namanya moratorium, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada gigi mundur yang ada, dia gigi maju aja dia tuh. Nah, Mm, untuk kali ini lah pertama kali KPK membuat kebijakan bahwa dia tidak menangani kasus-kasus yang pidana korupsi itu selama musim konsultasi. Nah, ya itu ya baru ya. pertama kali kita Ya, motifnya apa? apa Apa kaitannya ini mungkin karena kaitannya dia adalah menantu presiden ya. Bisa jadi orang pasti menduga seperti itu kan? ya, ya, ya kurang lebih seperti itulah apanya. Mm, Sebetulnya kan kalau dalam aturannya si KPK selama ini mm. dia tidak karena dia merasa bahwa dia tidak terpengaruh oleh bagaimana dinamika politik yang ada, Ya, ya. mau dia mau pileg, Mm, mau pilpres, mau pilkada, dia mm. tetap saja dihajarnya aja tuh siapa yang mungkin Ya ya. tersebut Mm, apa anggota calon caleg tadi, mm, nggak ada namanya moratorium. Beda dengan kejaksaan kepolisian. mm, mm, Jadi kalau kejaksaan itu memang punya dan kepolisian punya kebijakan tuh untuk mm, mm, moratorium itu dari dulu seperti itu tuh, mm, dari mm, dulu. mm, Yang nggak mm. boleh yang nggak mau diajak untuk moratorium itu adalah KPK. Tapi untuk kali ini KPK menerapkan untuk kali ini KPK Ya ya ya. menerapkan Mm, justru malah diterapkan untuk pilkada. Waktu mm, pileg enggak dulu. Waktu mm, pileg enggak diterapkan tuh. Nah itu mm, kita. Jadi kembali lagi yang kata Mas Esu tadi. Pertama kalau yang berkaitan dengan Bobi, ini kan peristiwanya udah cukup lama nih. mm, Jadi kalau peristiwanya sudah cukup lama, yang tadi yang sebagaimana aturan yang ada di pasal 12B tadi, atau apa tadi, 12, yang Undang-Undang 20 2001 tentu sudah terlewati. Itu terlewati kenapa? Karena kalau itu sampai, ini mudah-mudahan tidak sampai. Kalau itu sampai jadi gratifikasi, maka gratifikasi itu tergolong suap. Nah, Ah. itu Mm, Undang-Undang 20 2001. mm, Nah, jadi memang uniknya Mas Ersu, yang konkret mengatur gratifikasi itu KPK di Undang KPK ini. mm. Jadi makanya penanganan gratifikasi itu tidak ditangani oleh kepolisian, tidak ditangani oleh kejaksaan, tapi ditangani oleh KPK karena dia Ya. khusus khusus dia dapatnya. Jadi kembali lagi terhadap yang apa yang Mas Ersu katakan, bagaimana untuk yang kedudukan dan status daripada si apa tadi menantunya Pak Jokowi, Mm, uh, Bobi Nasution. Nah mm, itu kalau peristiwanya tadi kalau kita cermati ya diduga kejadiannya tadi adalah di 2003. mm. Tentu durasi waktunya udah melewati batasan untuk pelaporan gratifikasi. Jadi udah suap Sudah. ya itu harusnya ya. Ya, jadi kalau sekiranya nantinya dalam pembuktiannya tadi atau nantinya KPK memutuskan itu adalah gratifikasi, tentu tidak cukup dengan pengembalian Mm, karena dia sudah jadi suap. Kalau suap tentu pengembalian uang ataupun apa namanya tentu tidak menghilangkan pidananya. Itu yang perlu mm, dicermati oleh KPK. Kalau apa tadi, walaupun saat sekarang dia moratorium sampai proses konsultasi itu berlangsung ya. mm, Tetapi harus kita ingat bahwa undang-undang tentang tindak pidana korupsi meletakkan bahwa yang namanya pemberian gratifikasi kalau tidak dia sebetulnya eh, pidana bisa juga tidak. Nah, jadi gitu ya. Jadi dia pidana itu bersyarat namanya pidana bersyarat. Pidana kalau dia bersyarat dia. Nah, kalau syarat-syarat itu ya terpenuhi dia tidak pidana. Nah, kalau yang dikatakan oleh saudara Bobi Nasution, silakan saja KPK mencek nanti apakah itu hasil korupsi mm, ataukah itu hasil APBD, itu kan silakan mm, aja apa tadi kan. Nah, mm. tentu ataukah ada pihak lain ya atau Ya, pengusaha yang mm, mendanai. Nah, artinya ya. kalau dalam bahasa terangnya tadi itu Bobi Nasution mengclear ya mendeklar ya Mm. bahwa itu saya sewa. Nah, itu bahasanya. Itu saya sewa. Oh ya, Itu secara mengclear. tidak langsung dia menyatakan begitu karena Ya, tidak itu tidak menjawab tadi tidak itu. menggunakan dana APBD dan tidak menggunakan apa menggunakan dana korupsi Kursi. kan. Kan Nah, gampang itu nanti dana dicek. kursi, dana Ya, kursi itu antara lain itu tadi Mas Ersu dana gratifikasi itu. ya. Jadi Dan dana oke. kursi. Kan gampang dicek itu nanti kan. Ada nggak faktur ada pembayarannya? Dan kalau kemudian pembayarannya adakah dari pengusaha itu membayar pajak karena pesawatnya disewa? Kan ada gampang kan sebenarnya kayak gitu Pak Ya, Hamdani? ya, ya. Hmm. Sebetulnya itu ya Mas Ersu yang dikatakan sebagai penyelenggara negara
memang untuk yang di apa tadi posisi udah sangat jelas ya apa tadi Ya, kan. Nah, ini pertama pengakuan dari yang bersangkutan itu dijelas bahwa ya, yang bersangkutan itu mengakui memang menggunakan atau memanfaatkan apa tadi visualisasinya sudah nggak bisa dibantah. nggak dibantah. Dia Artinya sudah menggunakan nah, itu, ya. dan yang di samping visualisasinya menjadi bukti, Hmm. yang bukti digital lah, Hmm. yang bersangkutan juga mengakui itu. Nah, itu udah Ya. bukti pengakuan itu dari yang bersangkutan itu bukti yang paling kuat gitu. Hmm. Jika sekarang KPK ini saja membuktikan, tetapi kan yang unik di situ Mas Yansu, ini sebetulnya bukan KPK yang membuktikan kalau dia aturan masuk lagi kita ke pasal 12B-nya tadi Mas Yansu. Kan kalau tadi dikatakan di Undang-Undang 20 2001 dan Undang-Undang Hmm. 3199 tentang Hmm. tipikor tadi, tindak pidana korupsi tadi, kalau dia itu di atas sama ya, sekali lagi sama atau lebih 10 juta, yang membuktikan itu tidak suap atau tidak gratifikasi itu adalah penerima di situ. Nah, Ya, jadi ya, ini kan satu hal yang logika terbalik namanya. Kalau ya, nanti yang malah di bawah itu yang membuktikan baru si KPK. ya, ya. KPK Dan itu ini, kan ya, untuk ini juga nilainya jelas di atas 10 juta semua, ya, ya kan? ya, ya Ya. KPK itu kan penyelidik, penyidik juga penuntut. Mm, mm. Nah, Ya. jadi kalau dia di bawah 10 juta yang membuktikan itu Mm. apakah itu suap atau tidak itu adalah KPK dalam hal itu sebagai Yes. penuntut kata di dalam undang-undangnya kan. Penuntut di Ya. situ ya KPK. Nah, Oke. sedangkan jumlah kita ya namanya kita tahu lah kalau namanya fasilitas apa tadi jet pribadi tadi private jet itu tentu tidak akan pernah di bawah 10 juta, pasti di atas itu harganya kan pasti kan. Miliar, Jadi Pak Amdani. Bukan lagi juta, ya, itu miliar ya, itu ya. ya. Oke. Makanya kategorinya tadi masuk di pasal 12B tadi Mm. bahwa kewajiban yang membuktikan itu ada pada penerima Yes. fasilitas tadi. Yes. Wajib tadi Oke. itu Jadi, oke. sangat-sangat clear. Oke. Nah, Apa yang bisa kita simpulkan sekarang, Pak Hamdani, nah, dengan nah, dengan perbedaan pendapat, pernyataan-pernyataan berbeda di KPK itu? Apa yang bisa kita simpulkan dari itu yang terjadi di KPK yang sekarang? pertama yang kita simpulkan tadi, saya sudah sampaikan tadi, bahwa kalau yang pertama ketika faktanya jelas, eh, apa tadi pengakuan-pengakuan dari Hmm. para pihak dalam hal itu adalah yang penerima fasilitas itu mengakui bahwa memang menggunakan apa tadi, maka tentu tinggal sekarang oleh KPK menindaklanjutin, Ya, dalam arti secara aktif, menindaklanjutin secara betul. aktif apa tadi bahwa apakah itu namanya memanggil, tentu Hmm. memanggil. Kalau sebetulnya kalau yang namanya Kaisang nggak ada yang penundaan, ngapain ditunda? Kalau nama Ya, Kaisang kan ya. tidak ikut dalam konsultasi Hmm. pilkada nih. Hmm. Kaisang itu kan ketua PSI yang tidak jadi nyalon wagub, ada Ya, nyalon ya. Oke, yang itu tidak kalau ikut dalam kalau Kaisang ya. Kalau Bobi pun ya, sebenarnya tidak ada alasan juga untuk menunda juga, kan begitu kan? ya. Sebetulnya tadi kan kalau dia dikatakan tadi kan jadi kalau yang apa tadi yang paling tepat sekali adalah pertama yang untuk Kaisang. Oke lah dia apa tadi. Dan kalau Bobby tadi kan ini harus dibedakan. Eh, ini kan kasus-kasus yang dalam artinya tadi yang katakanlah ya ada yang perbuatan-perbuatan yang apa yang akan dicari lagi oleh KPK. Nah, dia dalam proses mencari tadi supaya tidak terjadi kegaduhan ataupun tidak intinya tidak terjadi kegaduhan dalam intinya dia menunda terjadi Mas Yasun. Kalau itu sifatnya belum terang atau yang sifatnya kasus itu masih sumir, maka penangani oleh KPK itu berpotensi dimanfaatkan oleh lawan lawan apa tadi lawan lawan itu Oh kontestasi ya, itu. ya. Digunakan Jadi untuk gitu, ya, maknanya tadi, ya, kalau downgrade, dia downgrade lah dia, soal kasus downgrade. itu belum Ya. jelas atau Hmm. masih sumir-sumir, Hmm. kalau ditangani oleh KPK, Hmm. itu berpotensi Hmm. itu dimanfaatkan untuk Lawan politiknya. menjatuhkan Hmm. tadi elektabilitas apa tadi. Tapi kalau dia peristiwa itu nyata dan jelas, itu nggak ada namanya alasan. Harus dia Oke. baca situ. Kenapa Yes. dia di moratorium? Moratorium itu kalau dia di kasus itu termasuk dikatakan itu bisa nggak kita kategorikan namanya semacam apa tadi itu kan namanya tertangkap tangan juga.
Cuma Ya, tertangkap ya, tangan dalam arti apa? Tertangkap tangan itu terbukti pada nyata itu, ya. diketahui langsung. Dan Nah, diakui walaupun pula, kan diakui pula ya, dalam kasus Bobby kan? Ya, ya. ya, Jadi ya. entah kenapa sekaligus kenapa kok muncul sekaligus yang dari sudah belum selesai persoalan dengan Hmm. Kaisang, tiba-tiba muncul apa tadi? Jadi sebetulnya Mas Ya, Azrul, ya. yang pihak KPK itu bukan sekarang dia menunggu laporan tentang tadi. Hmm. Dia itu yang waktu kejadian itu dia sudah melakukan mengusut. Itu sebetulnya. Yes, oke. Ya, KPK tadi yang kita ya, sayangkan tentunya ketika KPK yang kita syaratkan tadi tidak boleh bersikap pasif untuk demikian supaya terang ya. bagaimana peristiwa pidana untuk demikian supaya tentunya keraguan-keraguan orang terhadap apa tadi KPK tadi yang tentunya Ya, yang kita berharap tentunya KPK yang ya, kedepannya atau para komisioner yang terpilih tadi ya. tentu bisa mengembalikan citra KPK yang sudah terpuruk. Dia makin terpuruk lagi dengan peristiwa ini, makin Yes, tambah lagi oke. dengan peristiwa tadi. Baik. Terima kasih Pak Hamdani. Kesempatannya sampai ketemu lagi ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.